Oke, hai Steppers, kembali lagi di Step Podcast. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-8 ya. Sebelumnya kita sudah mengundang, kemarin itu kita sempat mendatangkan line up dari Gembira Ria. Kalau misalnya kalian juga mau lihat videonya sudah tayang di channel YouTube ini, bisa langsung disaksikan. Nah, akhir-akhir ini Steppers, jagat media sosial sedang lagi rame-ramenya dipenuhi dengan postingan-postingan dari perhelatan Palu Rockin Fest 2025, di mana nantinya itu akan ada 3 line up yang hadir. Ada Endang Sukamti, ada Close Head, dan juga Smash Stereo Wall, cuman diganti menjadi Divai. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang saya sudah bersama dengan pilotnya, dengan pilot dari Palu Rockin Fest, ada Akbar Tabaro. Halo. Yang biasa podcast, sekarang diundang. Apa kabar Kak Akbar? Alhamdulillah baik dan sehat. Nah ini kita syuting podcast ini berarti PRF itu tinggal menghitung 2 hari ya? 2 hari. 2 hari. 1 hari setengah. 1 hari setengah? Setengah hari ini. Oh iya, iya betul. Berarti progresnya di sana sudah sampai di mana? Sekarang proses produksian itu sudah 50%. Oh sudah 50% ya? Produksi ya. Oke, nah mungkin buat Anda ya belum tahu, mungkin PRF ini bisa dibilang perhelatan musik rock yang hampir tahunan digelar di Kota Palu. Nah, sebelum kita membahas mengenai perhelatan PRF 2025 ini, saya mau mundur jauh ini ke PRF tahun pertama digelar itu berarti 2014 ya. Itu dihelat lalu di Tanaris ya? Di Tanaris. Nah, sama tanggalnya. Oh, sama juga? Sama tanggal 30 Agustus ini juga. Masa? Iya. Itu disengaja atau tidak? Sengaja. Sengaja. Nanti pas kita mau cari history, cari data-data history, cari. Itu pun kita carinya di Twitter. Oh iya. Karena dulu belum update kita by Instagram dulu. Iya, dulu Instagram masih iseng-iseng kan. Masih Twitter. Instagram dulu itu masih yang bodoh postingan jelek, banyak filter yang gitu-gitu. Jadi cari event itu di situ. Di Twitter, di X kan sekarang. Iya, X. Cari. Oh, ternyata untung Bah ini kan salah satu tempat arsip kan. Oh iya, betul. Dia ambil, dia download ke IG. Oh. Baru kita mulai cari. Ternyata itu flyer. Kita lihat, tanggal 30 bulan 8 2014. Sama. Tidak direncanakan. Tidak ada direncanakan sama sekali. Kebetulan sekali. Iya, kebetulan sekali. Nah, Kak Akbar, waktu awal-awal PRF ini terbentuk, bisa diceritakan tidak kisahnya sampai PRF ini pertama kali dihelat waktu itu? Bagaimana itu sampai kayak ada yang namanya Palu Rockin Fest ini 2014 lalu? Ya. Jadi itu sebenarnya itu dari saya kan pernah temani band gitu. Pigi Rockin Celebes. Oh, tahun berapa itu? Oh, 2013. Oke. Saya tunggu biasa. Iya banyak mendekati acara tuh. 2013 itu kalau saya salah ingat itu Rockin Celebes 2013 bulan Desember. Toh? Nah, saya bawa salah satu band Six Stupid waktu itu. Oh, iya, oke. Makassar. Kebetulan dipercaya bak kelola dorang waktu itu. Manajerial lah ya. Jadi saya dengan dorang pergi Makassar. Ke sana waktu itu eventnya di Triple C Makassar. Oke. Tapi dia indoor, gak ke gedungnya, dan di luarnya itu ada halaman luas, kurang lebih seperti JCC. Oh, bayangan gedungnya. Oh, lebih luas lagi ya berarti. Gedungnya dan halaman parkir diputar begitu, jadi tetap parkirannya. Gitu di belakang sana. Ada pot-pot bunga yang bagang gitu. Seandainya tiada itu pot bunga dikasih rata saja, supaya gak bikin event di situ. Kita kan bagang itu pot-pot bunga itu. Seandainya ada sama kayak JCC. Oh iya, paham. JCC Triple C yang di Makassar. Nah, masuk itu dia potong gedungnya, dia potong 2. Pas saya masuk, di situ itu semua. Dia pas masuk pertama barikade, di situ food court semua, food and beverage, dan itu gratis masuk. Oh, di situ waktu itu gratis masuk. Gratis orang masuk. Tapi setelah kamu masuk di venue baru bayar. Baru seleksi tiket. Oh iya, oke. Tapi pas masuk itu semua clothingan. Waktu itu masih besar-besar brand, masih ada Macbeat, masih ada Vans.
Masih ada PSD. Oh, distro-distro zaman dulu, Kick Denim. Begitu-begitu ya. Jadi masih masuk itu saya pokoknya semua itu baru yang brand-brand besar itu dan Iya. sampai mana tadi? Saya kamu ingat ya sampai mana tadi? Apa tadi? Di sana Ya, di pas masuk itu ada clothingan yang besar. Oke. Tuh banyak sekali, mungkin ada 20 clothingan. Oke. Di luar food court. Habis itu masuk itu kita pindah gedung begini untuk masuk ke area festival. Oke, iya sudah kebayang. Saya langsung kayak, pertama yang saya pikir, siapa yang bisa buat begini di Palu? Itu dulu yang saya pikir pertama. Tapi waktu itu, sorry, saya kan belum sempat mengikut itu. Waktu itu memang belum ada di Palu. Di Palu pernah ada event namanya Tadulako Fest. Oh. 2011. Extreme Day tahun berapa sih? Extreme Day 2015. Oh, 2015. Oh, betul sudah. Iya, duluan Rockin Fest. Oh, iya betul. Habis itu ada event itu. Sudah datang Burger Kill waktu itu di Palu. Iya dapat. Dibongkar polisi dan suruh brand. Dan itu yang bikin Ajin dan Jan. Waktu itu. Iya. Saya podcast juga ada orang. Dia bilang daya tak salahnya karena ada miss beberapa lah. Gitu. Padahal sebenarnya sudah diurus bagus. Tapi ya itu ada yang miss tak salah. Itu sebenarnya yang mau dijadikan identitas Palu waktu itu. Oke. Setara indie, underground dan lain-lain kan. Batal. 2013 saya lanjut tadi. Saya pulang kapan saya bilang ada event begini di Palu, siapa yang mau bikin? Terus yang kedua, ada tempat kayak begini kayak di Palu, gitu ya. Gak ada pastinya toh. Sudah pulang, memang betul-betul tiada, habis itu hilang. Mulai bercerita-cerita saya dengan Rin, dengan Dika yang FTT. Oh, Dika Pramulya ya. Itu kita di ruang 28 itu tahun 2014 awal kayaknya. Baru berapa bulan pulang dari Rockin Celebes. Oke. Waktu itu. Habis bulan puasa, lupa saya. Pokoknya awal-awal lah. Bercerita sudah. Saya Rin Dika. Rin waktu itu punya aktivasi, namanya Extreme Day itu. Oh, Extreme Day itu dibuat dari kalau saya salah 2013-14. Pernah dibuat itu. 13-14 baru Extreme Day besar yang kau tahu mungkin. Iya. Yang besar 2015 itu. Revenge the Fat. Ya, itu. Itu pernah dibuat berapa kali dulu. Di Golni. Yang kecil. Iya. Sudah waktu itu Dika juga punya event kecil-kecil juga di Golni. Dulu kita orang ini apalah istilah penguasa Golni lah. Tiap minggu bikin event. Kalau bukan event, eventnya Rin, eventnya Dika, begitu-begitu lah. Pokoknya tukang parkir sudah aku tahu. Kapan event, begitu dulu. Tapi event-event regis yang band bayar 200.000, 10 band, baku tambah 2 juta bayar alat, begitu. Oh iya. Jual tiket, 10.000, 15.000, untungnya panitia makan habis lagi. Gitu-begitu ya. Senang-senang waktu itu. Iya. Tabah duduk kita orang 3 saya dikarin karena waktu itu dulu kita event memang ya baku apal dan apalagi yang gitu. Sudah akhirnya Rin yang celetuk dia bilang bagus kita buat event gitu dia bilang. Yang ajak gitu. Kita buat event yang kita mau klaim ini, kita mau mengklaim tapi belum tentu terklaim. Mau mengklaim kalau event ini eventnya Palu waktu itu. Oh, oke. Apa? So ada festival Teluk Palu dan tiawangnya kita. Sudah. Dia bilang tiap apa kita 3 kan sering buat aktivasi. Dika waktu itu kan Dika ini foundernya Indie Palu. Iya, media. Salah satu founder karena yang buat itu Inu. Cuman Dika yang pengelola waktu itu apalah saya tahu sistemnya dorang. Yang jelas waktu itu Dika pegang akun yang di Palu. Oke. Jadi saya kasih tahu Rin, jadi bagaimana ini metodenya? Dia bilang Bar, kau kan yang depan. Jadi seorang saya depan, Rin, dia bilang saya kan banyak waktu itu masih Palu Utara bergejolak istilahnya. Oh iya. Yang band-band Extreme Day itu pokoknya band Palu Utara, Palu North Syndicate. Waktu itu lagi rame-ramenya. Setiap gigs paling sedikit orang 50 orang datang. Waktu itu. Jadi dan itu anak SMP masih kecil-kecil dulu. Ya sekarang sudah besar. Besar. Sudah akhirnya dia bilang Bar, kita bikin satu event yang menandakan kalau ini eventnya Palu gitu. Oke. Saya bilang apa itu kira-kira? Saya bilang kita bercerita-cerita karena bercerita-cerita Rockin Celebes, Rockin Fest, Rockin Solo. Dia bilang kita ini kalau buat ikut-ikut yang bagus tidak salah. Begitu ya. Dan pastinya ada yang mulai pertama ini karena ada Kuka Rockin Fest, ada Rockin Solo, ada Jogja Rokarta, ada Rockin Celebes. Pasti ada yang duluan ini. Dan satunya yang sisanya ini pasti ikut. Iya. Dan salah dorang begitu ya. Kenapa tidak? Apa juga? Iya, dan apa juga. Kenapa tidak? Kalau kita bikin Palu Rockin Fest, itu celutuk dari Rian. Oh. Saya bilang, besar sekali itu. Langsung Rian Iriade. Oh iya. Oke.
Saya bilang, ih besar sekali tuh Rin, Palu Rock Invest, Palu ini. Sudah underestimate duluan nih dari dengan namanya. Karena harusnya itu sudah skala paling kecil panggung 8x8 dengan spek produksian minimal dia itu kalau setara nama itu di pikiranku pribadi ini ya paling sedikit kayak FTT pertama. Waduh, hitungan itu besar sekali tuh. Besar sekali itu. Bukan skala gigs. Tapi Rin bilang gigs aja Bar. Tapi namanya Palu Rock Invest. Ih, nah baik kau. Dia bilang tiap apa kan itu awal. Ya. Nah, jadi kurang lebih FTT pertama itu kan 8x8 panggungnya. Lumayan besar dan FTT kan konsisten toh. Yap. Kalau kita orang konsisten. Karena punya apa waktu itu? Saya itu baru lulus kuliah 2017. Saya lulus kuliah. Belum masih kuliah waktu itu berarti. Oh iya. Saya masih kuliah waktu itu 2014 dibikin. Masih cuti waktu itu sebenarnya. Lagi kuliah. Pokoknya saya selesai kuliah 2017. Sudah akhirnya cari tempat di mana ini tempat yang proper dan yang siap, tidak harus ditutup lagi, tidak harus diapa. Kita orang dapat waktu itu Tanaris. Tanaris waktu itu ada panggung di situ rigging 5x5. Rigging regulernya Tanaris memang. Iya, tapi rigging bagus. Tingginya panggungnya 1 meter, rigging. Maksudnya yang sewa bagus begitu. Tapi waktu itu kita cuma sewa tempat. Dulu itu 3,5 juta dibayar Tanaris. Di luar kita harus barikade lagi depannya itu. Dan itu include rigging tadi tuh? Include rigging 3,5 juta. Itu enaknya satu hari. Kita tapi harus sewa lighting dan harus sewa sound system. Iya. Kalau kau lihat visualnya bagus itu Palu Rock Invest 2014. Bagus karena memang ya seadanya anak-anak kecil yang mau berbuat untuk daerah begitu ya. Yang bukan mau berbuat untuk daerah, sebenarnya yang mau meluapkan hobi sebenarnya. Bukan tiada berbicara untuk daerah. Mau meluapkan hobinya tapi karena suka. Tapi ayo kita mengklaim ini, tapi tidak tak klemok. Tidak sampai. Jelek itu 2014. Cuman itu cikal bakal. Iya betul. Sampai dengan saat ini. Nah, berarti waktu itu ada apa struggle yang dihadapi teman-teman waktu itu? Kan besok perdana kan banyak itu. Strugglingnya. Yang paling besar itu uangnya waktu itu. Paling besar itu karena kita orang ini semuanya kerja. Masih kuliah. Masih yang kita ini baku buju mama minta uang beli rokok, beli bensin. Masih begitu dulu. Nah sampai maksudnya kalau waktu dulu itu 2014 hitungannya besar sudah itu. Bagaimana bisa sampai terkumpul uang ini? Kalau saya salah itu kita ada 15 band 20 band waktu itu. Jadi 15 band yang registrasi berbayar dulu. Waktu di Rockin Celebes band sudah submit namanya tuh. Iya. Kirim demo nanti di email. Lupa saya bagaimana sistemnya lalu itu. Nanti kita kirimkan dorang lagu, dorang dengar, dorang suka, dorang panggil tanpa dibayar sepeser pun. Jadi kau ke Makassar naik pesawat naik apapun, kau harus cari uang sendiri. Sampai di Makassar kau cari penginapan sendiri, kau cari makan sendiri, nanti kita kasih free pass. Cuman begitu ya. 2013 itu. Jadi kita orang cari uang untuk berangkat ke Makassar. 2000 dan itu kita coba Rockin Celebes tapi bayar. Rockin Celebes, Rockin Fest berbayar. Waktu itu 300.000 bayar regis. Per band. Jadi ada 10 atau 15 lupa saya. Nah, ada tak kumpul itu 15 band kayaknya. Jadi 4,5 juta. Jadi memang dikali-kali nih barang 4,5 juta waktu itu. Tak tutup Tanaris sudah 1,5 juta. Oke. Alat belum dong. Dari mana dapatnya ini? Cari sponsor. Ada dulu itu kita punya link sama sekali untuk sponsor. Ada itu corporate yang super seperti sekarang. Oke. Kemana kita ini? Kita ke satu dealer motor waktu itu. Tapi dealer motor kecil. Bukan main dealernya. Dealer motor kecil. Di Haji Hayun itu. Saya datang. Kok boleh kita buat cacarain begini-begini. Oh iya saya kasih 500.000 ya. Waduh. Oke. Saya kasih taruh motorku situ. Usah juga kok. Cuma 500.000 kok kasih waktu itu mau taruh motor. Akhirnya terjadi. Cuman dia bilang logo saja. Belum cetakan, belum lain-lain. Akhirnya kita minus waktu itu 6 juta. Dengan kau punya kerjaan, kau punya utang 6 juta. Batomba 6 juta. Bapak pikir itu Dan itu berapa tahun lalu itu? 2014 itu berapa tahun lalu ya? Berarti berapa ya? 9 tahun lalu. 9 tahun lalu itu. Akhirnya kumpul selesai baru 3 orang dengan Rin waktu itu. Artinya banyak lah kalau mau ditanya kesulitan banyak sekali. Cuman yang paling membekas itu saya pribadi uangnya. Kalau band itu aman. Cuman pernah kita waktu itu dilempar. Saat event itu dilempar. Kau di mana waktu itu? Kau? Nah, ada masih main ban saya. 2014 itu.
Dilempar satu orang di panggung. Karena? Dilempar dari belakang. Karena kita sudah jam 11 lewat. Baru lalu bukan Rockin Fest juga, tapi bandnya wah metal sekali. WMD, Scarhead, Meva. Belum Meva masih submit Regis waktu itu. Oh, Line up-nya itu WMD, Ngana Mate, Super False, Death of Christ, Necromancy. Oh betul, DOC. Masih begitu. Pokoknya dorang tiada jelas bicara waktu itu. Eko masih kurus itu. Oh tidak, justru dia Gode sudah situ. Masih Gode, bukan masih kurus. Tabas. Eko ini Gode dulu, baru kurus, baru Gode lagi. Dia itu masih Gode dulu waktu itu. Death of Christ dia main waktu itu. Jadi kita minus waktu itu 6 juta. 6 juta. Akhirnya badutlah kita orang 3. Bagaimana ini bos? Buat cari 6 juta. Kan ada tiket 15.000, 20.000. Iya 15.000. Saya sempat lihat flyer nih 15.000. Sudah. Akhirnya dia bilang ada ide. Rini ini orang yang paling beride. Cuman Bar kau eksekusi. Dia yang ide. Ya Bar kita bikin event lagi. Apa itu? Event untuk bayar utang ini. Begitu. Jadi bikin event untuk bayar utang. Jadi bikin acara Regis lagi. Bayar 200.000 lagi band. Cari untungnya. Untung kan satu event itu biasa untungnya 1 juta. Dulu itu. Itu hitungannya besar atau kecil? Kecil sekali. Walaupun dulu sudah kecil. Cuman umurannya kita orang waktu itu 1 juta itu yang tidak punya beban keluarga, tidak punya beban tanggung orang. 1 juta itu sudah lumayan, ada pembeli rokok, bisa makan rame-rame. Itu tadi maksudku untuk anak kuliah. Oh gagas sudah. Kita bertiga 1 juta, ya susah 1 minggu ya, 300. Gitu. Tapi kan ada volunteer dibayar waktu itu, harus dikasih makan. Ya lalu itu tidak harus digaji anak bekerja. Yang penting makan, dapat uang ya 50.000 nih, beli rokok, makan kita. Habis event senang, kapan lagi, begitu dulu. Sekolektif itu Iya, tidak sebisnis sekarang. Waktu itu begitu. Nah, sudah akhirnya sampai band kan salah satunya band harus membayar untuk sebenarnya tambah. Baba sewa alat. Iya, karena alat ini paling ribet alat itu. Ini dulu alat masih 2,5 juta itu. Dulu alat. Oke. Nah, sudah akhirnya kita bikin event Bar. Siapa tahu bisa untung 1 juta atau 2 juta. Oke. Itu kita tiap pagi. Itu untuk bayar utang. Waktu itu sama Baruga. Ada utang. Bukan Baruga, Sultan. Banyak Baruga Sultan dengan Prima. Bukan. Di luar Prima. Cuman mampu kita lalu bayar Prima. Apa namanya? Bikin event. Bikin event. Untuk bayar utang. Tapi jangan kau yang dulu namanya warna-warni organizers. Belum. Belum Battle. Ini munculnya PRF ini sama-sama dengan Battle Boom. Battle Boom Entertainment. Tidak. Battle Boom Entertainment dibuat 2019. Oke. Nah, waktu itu namanya warna-warni organizer. Itu saya punya IO waktu itu namanya. Promotoran lah. Event Create, yang punya event Create warna-warni. Jadi present by warna-warni organizer. Tapi jangan pakai warna-warni, Bar. Pakai apa dan? Saya bilang pakai Palu Nor Sindik. Jangan juga. Saya bilang pakai ini jangan. Oke, singkatlah itu ya. Ya, intinya bikin event bayar utang. Tutup. Tidak lah. Jadi kita bikin event waktu itu, cari nama penyelenggara. Waktu itu kan Battle Boom yang paling support dengan kita punya kegiatan. Setiap saya bikin event, Battle Boom ada terus untuk support. Bar berapa apa kau butuh? Saya butuh baju deh untuk hadiah dan cetakan saya tiket begitu dulu. Printkan saya ini bayar tiket ya 500.000 begitu ya. Oke. Saya urus. Udah begitu waktu itu. Akhirnya dia bilang, coba bisa datang Dede Bar. Kebetulan Dede saya punya teman SMA dan Dek, kita mau bikin event namanya Friends Take. Bahasa sambung ya toh. Kau tahu semua eventnya. Namanya Friends Take. Disesuaikan Friends Take itu ada untuk bayar utang itu kan tujuannya. Bayar utang, kita orang bikin pertama di bundaran ini apa namanya? Cincin Nabi Adam apa istilahnya? Cincin Nabi Adam. Yang besar sekali nih, cincin besar itu. Di mana? Samping museum apa? Taman Nasional. Itu yang besar cincin ada air-air Bundaran SMP 2. Iya. Cincin Nabi Adam orang bilang. Cincin Nabi Adam. Ada dulu namanya kafe situ, saya lupa apa namanya kafe. Kemarin Rizkan pernah story-nya itu. Oh iya, Rizkan sempat Friends Take 1 itu. Buatlah waktu itu. Di situ toh dapat untung waktu itu. Oke. Untung 1 juta untungnya. Tapi band metal melompat di panggung. Ada panggungnya waktu itu. Jebol panggung waktu itu. Siapa itu? Sate tahu sudah waktu itu. Sate tahu. Intinya dia melompat, jebol panggung.
Jadi penyelenggara yang ganti, harganya multi itu 300-an. Multi 18 mili. Dia tahu dia apa juga, dia bung jebol. Krep krep. Iya, akhirnya kita orang harus ganti lagi. Jadi dapat untung sekitar 600. Belum kuru. Naik beca waktu itu, belum ada dulu jasa angkut barang. Dulu masih naik taksi orang. Jadi dia bisa naik beca. Saya cari beca pinggir jalan, Om saya kasih 50.000 dari Palu Barat. Untuk itu. Kasih 50.000 Om, kami muat ini multi. 2 multi itu waktu. Iya, pokoknya untungnya sekitar 500.000. Habis beli multi, bikin lagi Bar. Bikin lagi. Dibuat di Terace Cafe sampingnya Surabi. Oh, Terace. Oke. Nah, French Tech lagi. Untung juga, hampir 2 juta untungnya. Jebol speaker. Bagus perjalanan ini event ternyata. Iya, jebol lagi speaker. Dulu kita masih pakai ampli. Yang Marshall pura-pura itu. JCM 900. Iya, gitu. Jebol. Akhirnya kita ganti itu lagi. Astagfirullah. Diganti lagi. Jadi tidak pernah full untungnya. Pas yang ketiga di Nebula waktu itu belakangnya. Nah, itu untung. Lapangan 1 juta lebih. Hitung. Oh, sudah bayar utang lunas ini sudah. Yang keempat, bikin Jo di depan BB. Gratis sudah waktu itu, tidak pakai tiketing sudah. Main sudah. Saya bilang, waktu itu masih kuliah. Jadi Jo untung ini event ini. Anu saja, bikin saja event itu. Baru saya bawa parkir motor supaya saya dapat uang pembeli rokok. Padahal saya penyelenggaranya. Saya bilang, Rin, kau running ini event saya parkir juga. Saya dapat 200.000. Sudah, senang. Yang penting dapat rokok waktu itu. Dapat. Nah, habis itu berhenti di French Tech 4. Nah, berarti berapa lama kumpul bikin French Tech itu? Berapa lama? 5 bulan, 6 bulan lah. Ya selisihnya 1 bulan waktu itu. French Tech itu? Jadi tujuannya mau dibikin sampai 6.729 French Tech. Tapi ternyata di 4 lunas utangnya. Hop, berarti sudah. Nah sudah, akhirnya saya terakhir Mbak Ivan di sama Palu Clothing Expo 2015. Peristiwa ampli jatuhnya Naldi. Dia tabrak begini ampli. Bung, tahu juga kenapa. Di situ saya dipanggil bantu sama anak-anak pemuda karena baru-baru buat PRF. Bantu kita baru buat event, saya bantu. Habis itu saya berhenti sudah main event. Oke, berarti itu juga yang bikin kenapa dari PRF 2014 sampai 2020 tuh lama sekali gapnya. Jauh loh itu. Itu kalau yang bikin lama saya 2015 berhenti event. Kenapa itu? Kebetulan waktu itu tidak sih, saya lagi fokus belajar agama saja. Bukan musik haram waktu itu, bukan. Saya lagi mau belajar agama. Sampai kuliah kan saya setek kuliah semua gitu. Justru gara-gara saya belajar agama, saya belajar kuliah ulang. Belajar kuliah, akhirnya kuliah ulang. 2018 saya mulai kerja. Sarjana kan 2017 ini. Sarjana ini harus kerja dong. 2018 kerja. 2018 kerja, 2018 itu ketemu dengan Agi waktu itu. Agripom? Ya. Tapi sudah Agi sudah lama. Ketemu dengan saya 2018 akhir sudah itu. Belum tsunami. Tapi kita agak lambat cerita. Apa? Nah sudah. Saya excited ceritakan ini. 2018 itu Agi ketemu dengan saya di Way Out dulu namanya itu. Lupa saya pas waktu itu. Saya beliin liquid. Saya kerja di leasing waktu itu yang kerja pagi pulang sore. Kantoran umumnya lah. Ketemu Agi waktu itu, saya beli liquid malam. Ada bukan DeFi, Osit itu. Iya. Launching album. Yang kaset mini itu ya? Iya, saya mau beli ini liquid vapor waktu itu di situ. Ada Agi, ada event. Saya tahu kita ada event ini. Agi, Bar event kita. Dia panggil saya. Saya bilang, apa event bagaimana maksudnya? Saya ada undang Firza Besari. Dia bilang nanti Desember kalau November gitu. Intinya habis gempa itu dia mau. Iya. Tidak 27 September waktu itu rencana. Atau bagaimana lupa saya. Pokoknya di bulan-bulan itulah. Sudah lagi semalas sama event. Tidak Bar, kau nanti yang batur di belakang jadi. Saya mau saya atur-atur begitu. Tiap hari susah saya tahu begitu. Tidak Bar, dia bujuk-bujuk terus. Sekarang ini kita gampang event Bar. Saya sudah kerja di salah satu corporate rokok waktu itu. Dia saya kerja di sini. Saya yang ACC sponsor. Sudah. Serius lagi. Lama dulu susahnya kita cari sponsor. Dia bilang waktu itu Naldi ada itu pemain bassnya We So Happy. Tahu. Di salah satu corporate motor. Dia juga yang bakal ACC sponsor, Bang. Sudah kita punya zaman sekarang ini. Teman-teman umurannya kita sudah jadi. Sudah kita yang pegang. Sudah kita yang pegang kendali ini masih untuk sponsor-sponsor. Yang kecil-kecil lah begitu. Iya. Bagus berarti Gi. Sudah susah.
Oke. Gitu ya. Saya berhenti bukan karena susah, cuman salah satunya tidak susah event, cuman tiada sponsor begitu ya. Cuma senang-senang. Nah, ada itu dia bilang. Jadi kau bikin acara bar nanti. Saya bilang sudah Jote mau saya. Kamu coba bikin acara. Agi waktu itu kan aktif sekali karena dia kerja di salah satu corporate tadi tuh. Iya betul. Dia aktif. Saya sholat Jumat di masjid waktu itu ketemu dengan Agi lagi. Baru saya ada undang di Sigit waktu itu di Bro Coffee. Oh iya sempat saya tahu itu. 2000 berapa? Lupa saya 19 berapa 18. Ya, yang dengan lore itu kah? Bukan ya? Oh bukan. Saya tahu saya. Oh. Pokoknya di Bro waktu itu. Ya bocor ini. Dikit. Oh iya. Nanti noise cancelling gampang. Editor. Okay. Nah itu. Nah sudah saya bilang tidak Gi. Dia kasih saya free pas waktu itu 2. Dengan kode stream pergi bar. Saya bilang nantilah ayo ambil aja. Saya pergi gitu. Maksudnya dia mungkin mau bujuk saya untuk supaya event ulang. Tapi saya mau. Oh. Nah, akhirnya 2019 akhir Oktober itu saya sudah capek digilising, survei orang, kasih utang orang, tagi, habis dikasih utang orang, capek ditagi. Capek itu le. Itulah. Belum lagi arenti mau bayar. Orang, saya capek saya le. Tapi namanya zona nyaman, saya harus cari pengganti untuk supaya ada pendapatanku. Yap. Gimana caranya? Coba saya buat event. Karena teman-teman sponsor sudah ada. Jadi harusnya bisa dong dapat uang dari event. Saya hubungi dia waktu itu, Battle Boom. Oke. Dek, saya mau buat event ulang. Dia bilang, kau mbak apa? Saya bikin Friendstack di depan toko. Oh iya. Di depan BB waktu itu. Friendstack 5. Kan 4 brand itu. Friendstack 5 saya bikin. Oke, berapa dibutuhkan? Bercoba hitung. Saya bilang 3 juta saja. Waktu itu untuk bayar alat, nanti teman-teman yang masih baku teman main band sama saya, kita makan-makan situ. Karena dia sponsor apa sama sekali. Oh iya. Ya ada, cuma kan saya mau bikin event ulang. Oh 2019 Undefined 1 ya kalau tidak salah itu. Bukankah? Oh bukan, ini masih Sejuk Sendu KB18 Prince of Mercy. Kita Esplayland itu 5 itu 2019 Desember kalau saya tidak salah itu. Ya berdasarkan kedekatan semua. Main nanti ya. Ada saya sewa alat itu. Nanti kita makan habis itu. Belum ada kita bicara berapa budget. Iya berapa belum. Dan saya tahu ternyata habis itu bar band sekarang sudah dibayar semua. Wih. Kaget saya waktu itu 2019. Wey, dulu ini kamu yang bayar untuk bisa main di event. Sekarang kita harus bayar kamu. Iya bar. Sejauh itu kau tinggal jauh. Saya bilang gara-gara siapa punya ide ini. Tiba-tiba band dibayar semua sudah ini. Maksudnya saya harus kita berarti karena ada sponsor. Oh iya betul. Makanya band sudah harus dibayar semua. Tidak ada nominal. Kan nominal, cuman ya harus diapresiasi katanya band. Agak susah juga kalau bikin event begini. Oke. Saya mau berhenti kerja supaya dapat uang, bisa buat event, tiba-tiba bayar band, ya bisa pasti. Sudah senang-senang kembali senang-senang ulang. Covid. Belum dong. Belum. Main. Saya tujuannya bikin Friendstack itu supaya bakar semangatnya orang ulang. Saya kasih tahu Dede, saya bikin ulang Porokin Fest. Oke. 2019 akhir itu. Oh iya bikin saja. Saya bilang saya cuman butuh support yang full ini. Oke. Komi yang support full, saya sistemnya. Akhirnya jalan Friendstack jadi waktu itu gratis. Nah, saya colo dengan 2 orang saya punya sahib. Bukan ditipu, tak colo saja. Ada salah satu yang perlu saya sebut namanya apa namanya itu turunannya corporate itu, nama media. Oke. Waktu itu ya nanti kau sensor itu lagi. Nanti sensor itunya saja. Pena karena corporate orang. Inu kreatif tengah. Saya tanya, saya masih bodoh waktu itu ini. Oke. Tahu. Bagaimana ini? Bar kita media partner ya. Berkelompok dengan kreatif tengah. Oke. Media partner. Karena saya butuh uang waktu itu, maksudnya mau jadi di sponsor karena ada ini uang 3 juta. Maksudnya mau senang. Iya, senang-senang. Bukan mau cari untung ini, mau memulai. Yap. Sudah. Saya bilang ini bukan rokok toh, bukan corporate toh. Bukan, ini media partner. Dua-dua mengklaim seperti itu. Oke. Gas, kasih naik. Bayangkan kau tahu di satu event Friendstack ada 2 logo itu naik. Karena saya tahu begitu ya. Si Agrix tapi niatnya baik. Saya tahu itu niat baik atau apa. Nanti saya bagi-bagi aktivasi rokok. Aduh. Itu teman-teman. Lagi-lagi saya tahu. Kagak dong, kasih banyak.
Begitu, dengan senang itu saya menerima. Saya juga. Karena saya tahu, betul-betul saya tahu. Dan saya bagi-bagi rokok, dia dibagi-bagi. Waktu itu datang orang corporate sebelah juga, datang juga. Dorang tegur saya, kenapa Agi bagi-bagi rokok? Bagus kan? Iya. Ya begitu, kenapa dan tiap apa? Saya paham dulu itu politiknya corporate bagaimana. Tiap apa? Kan enak orang dikasih rokok, senang kan? Iya. Waktu itu. Oke. Tidak boleh sebenarnya, Bang. Karena ada ini di dalam. Saya bilang kamu orang tidak kasih apa-apa saya, jangan kamu intervensi. Begitu ya. Tidak ada kamu kasih apa-apa saya. Agi kasih rokok ya aman-aman saja. Akhirnya saya dimarah lah, maksudnya ditegur lah. Iya. Tidak boleh begitu sebenarnya, baru begini. Astaga, iya saya bodoh. Saya salah dan karena saya tahu. Ya cuman menurutku kamu orang juga kan saya bilang. Kalau jadi media partner ya Indi Palu, Step, begitu itu media partner. Tidak ada turunan corporate besar yang naungi. Tidak ada yang gitu ikut. Tidak ada yang ikut. Bukan bahkan tidak ada yang bikin. Ya kamu orang punya itu dibikin sama corporate besar. Dalam hal ini rokok. Oke. Jadi ya saya tahu begitu ya. Sudah akhirnya agak ribet. Saya mau bikin PRF. Agak susah jadinya. Bantu sama sebelah. Karena mereka punya event besar. Artinya sebenarnya tidak terlalu cuman yang saya jadi bahasa inilah di satu event kok ada 2 corporate yang naik dan itu kompetitor. Gitu waktu itu. Dibikinlah Battle Boom Entertain sebelum Friends Tag. Karena saya masuk pakai warna-warni organizer. Oke. Berarti dari situ sudah cikal bakalnya. Berarti Friends Tag dulu Friends Tag dulu 5. Baru ke PRF. Maret 2020. 1 hari sebelum Covid. Oh iya 13, 14, 15 libur hari Minggu. 16 PSBB seluruh dunia. Ih, mujur sekali tanggalnya tuh. Ya, tapi kita tidak naombo waktu itu. Karena tidak ada orang karena semua orang pasang kuda-kuda. Tidak ada orang yang bisa dipinjam uangnya dalam tanda kutip karena ada corporate yang cair per 2 bulan event. Ya minimal saya dan Dede dan teman-teman yang lain bingung ini. Kita mau kasih keluar uang banyak bayar apa semua ini. Satu sisi tidak ada orang semua jaga kuda-kuda. Iya. Waktu itu karena PSBB tidak bisa apa-apa. Jadi kita itu pembayaran 4 bulan baru pelan terangsur pembayar. Bahkan ada band yang 1 tahun baru saya bayar. Masa? Iya. Karena Covid. Iya sih tidak bisa apa-apa sih. Saya tahan. Vendor waktu itu saya bilang ke penjara saya. Saya sudah tahu bagaimana. Intinya saya mau bayar. Tapi saya belum tahu kapan karena keadaan. Begitu ya. Jadi pelan-pelan ada 1 juta, ada 2. Oh, struggling juga di situ Iya, karena Covid. Iya karena sih. itu barang minus juga. Hancur semua Covid sih. Jadi menurutku event yang di-create, dipromotori, itu untungnya terugi. Iya. Oh iya juga sih. Event yang kau buat sendiri, itu untungnya terugi. Kalau dia untung itu hadiah. Kalau terugi itu wajar. Iya, kalau terugi itu untungnya. Kalau dia rugi itu pasti. Contoh event kreatif di Palu ya. Salah satunya kita bos punya selebrasi. Festival Titik Temu. Iya. Palu Rockin Fest. Apapun event yang dikreatif itu untungnya terugi menurutku. Oke. Kalau penyelenggara acara pasti setuju itu. Ada untungnya bikin event. Nah, kenapa mau? Suka. Oh. Dan bisnisnya kita ini pelaku industri. Kalau kita buat event kemasan rapi, nah kita akan dapat event order dong. Oh, gitu. Gamblingnya besar juga berarti. Ya sama kau bawa usaha, kau harus buang modal banyak dulu. Tapi poinnya paling pertama, kita senang dengan ini. Gitu. Even dengan struggling segala macamnya. Senang. Tetap senang ya. Walaupun naik asam lambung. Ya, sedikit ya, gitu, paka-paka sedikit. Tapi selesai dari PRF 2020, saya masih bahas PRF 2020 ini. Lama sekali kita ke 2025 ini. Bagaimana? Tidak, soalnya apa-apa, dia tenang saja itu. Aman saja itu. Nah, terakhir sebelum kita move ke 2025 kan, sebesar apa animo PRF 2020 waktu itu? Kan lama ada ini. Dari 2014 tiba-tiba langsung 2020 gitu. Ya, 2020 animonya lumayan lah. Terhitung sukses enggak sih itu? Kalau sukses tetap sukses. Event itu yang di-create kalau selesai itu sukses. Oke. Tapi lagi-lagi kita buang ini finansial ya. Kalau sukses event itu sukses. Karena rencananya sesuai, berjalan dan selesai gitu. Kalau suksesnya sukses.
tapi nomboknya pasti. Itu lagi. Iya. Tapi kalau dari orang dari luar sukses lah itu. Iya, tapi dengan masa waktu itu 1000-an sampai hampir 1000 lah. Sampai target sudah enggak? dengan kred. Oke, sampai. Tiketnya 35.000 2 hari. Ush. Oh, iya. Saya ini bikin event, pernah kasih mahal harga tiket. Karena tujuannya supaya tiada orang minta gratis. Karena ketika saya bikin event, saya sampai sekarang kalau kau periksa itu WA aku, ada tiket Bas, ada tiket gratis. Sudah Jo, beli. Beli Jo. PRF 2020 saya kasih 35.000 2 hari. Berarti 17.500 satu hari. Iya. Dengan kau nikmati 20 band satu hari. 49 band waktu PRF 2020. Wish. Dan include culture project apa segala macam. Semua the gitu. box apa semua. Waktu itu Lokal-lokalan full. Berarti hitungannya sukses lah ya. Sukses. Menurut gue sukses. Dan tahu pandangannya orang. Kalau menurutku apa yang saya buat itu kemarin dan selesai itu sukses. Tapi finansialnya hancur. Kacau. Oke, move ke 2025. Nah, sebelum itu PRF 2025 ini direncanakan sejak kapan, Kak Akbar? 2025 itu perencanaannya 2024. Rencananya. Karena artwork di gambar itu 2024. Oh. Artworknya dibikin 2024. Jadi sebenarnya perencanaan PRF 2025 ini adalah perencanaan PRF tahun-tahun sebelumnya. Persiapannya itu makanya saya bilang PRF 2025 ini adalah PRF 2024, 2023. Yang awalnya sebenarnya PRF itu mau dibuat kapan? Sebenarnya PRF itu 2020 itu mau dibuat 2021. Oh, kan mau dibuat COVID. Lihat-lihat keadaan, oh bisa ini, oh bisa. 2022 lagi, oh bisa ini. Kan PSBB baru PPKM. 2 tahun intinya COVID kita tuh. Oh bisa. 2023 mau dibuat. Oke. Hitung harus pakai artis. Oh tiada uang. 2024 dan 2023 itu saya sudah center memang stereo wall 2023. Oh sudah dari setahun itu sudah 2023 saya sudah lihat karena dia kan di Indonesian Idol itu 2021 kayaknya. Oh Tita ya. Pas COVID. Iya. Dia satu center-centernya 2023. Oh iya ini ada band stereo wall begini Jakarta waktu itu. Oh boleh lah salah satu jadi line up-nya kita di Palu waktu itu. Ada uang bisa. Tapi ya, memang sudah kepikiran 3 artis itu? Belum. Maksudnya sudah akan ada 3 artis nanti sudah kebayang. Tidak ada, sama sekali tidak terbayang. Satu saja. Sudah. 2023 bisa cukup uang. 2024 saya beranikan diri untuk gambar artwork. Hubungi salah satu artworker Palu. Karena saya ada bikin beberapa event order yang saya tangani kan. Pernah pakai artworknya. Saya bilang ini coba bikin dulu ini Palu Rockin Fest. Mantap ini Kak. Kapan ini? Sudah bikin saya dulu. Nanti kapannya? Akhirnya jadi 1 bulan 2 bulan kurang lebih jadi itu artwork di 2024 bikin proposal. Bikin proposalnya toh. Saya kumpul beberapa teman-teman termasuk Trin. Saya hitungkan anggaran lebih 300 juta. Waktu itu berubah mau undang Last Child. Waktu 2024. Saya hitung semua dapat harga Last Child dapat. Hitung ya kurang lebih 400 juta. Anggaran yang dibutuhkan. Gas ini. Oh, bisa ini. Bisa ini. 400 juta. Oh, bisa ternyata. Ternyata ya uang. Sudah. Awal 2025 saya bikin grup ini beberapa orang teman-teman. Hilang itu kabar tiada. 2025 awal saya mulai bentuk tim media baru. Nah, teman-teman media baru ini maksudnya teman-teman kayak teman-teman di sini dan dorang tahu saya ini Mbak IO, Mbak Ivan, Mbak promotor. Kita ini masih cuma media-media terus. Kapan kita Mbak Ivan? Kita mau rasa coba Ivan. Gitu ya. Saya bilang, saya so malas Mbak Ivan sebenarnya. Tapi so ada ini saya simpan ini artwork. Saya so malas Mbak Ivan sebenarnya. Karena itu kalau Mbak Ivan dicerita orang, dibilang Akbar makan untung. Dibilang Akbar tai jati. Iya, orang kira saya banyak uang gara-gara event. Akbar so beli mobil gara-gara event. Event mana? Gitu. Banyak sekali lah yang begitu-begitu. Makanya saya malas sebenarnya Pak event. Oke. Cuman lebih besar hobiku daripada ceritanya orang.
Gitu ya. Ketika itu hobiku lebih besar daripada cerita orang, saya mau dengar kamu punya cerita. Gitu ya. Terserah ngoni. Terserah kamu, lebih besar ini hobiku. Keinginan lebih besar daripada kamu orang punya penjatuhan. Satu yang peduli, begitu ya. Saya lebih besar hobi. Sampai Ajus kasih selesai. Terus coba event bar. Kamu mau cerita-cerita terus. Saya bilang teh apa-apa. Serah kamu yang capek. Gitu. Sudah akhirnya anak-anak ini yuk berdesak terus dan kapan kita buy event? Kalau kamu mau buy event itu untungnya tidak rugi. Buy event ya, bukan event order. Event order untung. Iya. Kalau buy event untungnya tidak rugi. Oh kita ini aman kayak yang penting kita buy event. Saya telepon Ajus waktu itu. Salah satu corporate kan Ajus. Ajus kasih event dulu, ini anggota aku buy event dorong mau rasa. Ada bar anggaran cuma sekian. Kau kerja di 3 titik. Oke, aman. Waktu itu bersamaan dengan kakak bos bekerja Yamaha. Oke. Jadi orang yang handle Friendstack. Kamu orang belajar buy event urus sendiri nih semua. Nanti saya bantu decking saja. Jalanlah dibuatlah Friendstack itu ke 8. Tapi setelahnya sudah dibikin. Bikinlah Friendstack 8. Jangan itu ya waktu itu Kans ya? Bukan, di ini 168. Oh. Yang game main ini terakhir Inosa 168. Oh iya. Kita lompat ini karena kita sudah bicara 25. Oh iya betul. Banyak sekali yang mau dibahas, cuma tidak usah. Terus dibahas. Cukup waktu. Lama. Pokoknya kita tak lompat di Friendstack 9. Dari Friendstack 5 tadi sudah lompat. Iya betul. Nah, yang mau kerja. Saya bilang semangat tuh orang ini mau kerja event. Saya bilang saya punya event ini besar. Namanya Palorokin Fest. Itu kita mau kerja. Iya. Akhirnya keteteran orang sudah sekian. Orang kira gampang bekerja event. Gimana tadi? Anak-anak semangat lagi event. Semangat event. Buatlah event. Sudah selesai event itu buatlah Parokin Fest. Bulan puasa persiapannya. Bulan puasa tahun ini. Tahun ini bulan puasa. Bulan puasa tahun ini Maret. Bulan puasa sudah saya pikirkan. Toh, dorang sudah buat event juga. Saya lupa Friendstack itu kapan terakhir itu. Tonton telang 2 menit. Saya lihat di Instagram Friendstack itu dibuat tanggal, pokoknya di Friendstack itu survive Mei. Lebaran April kan? Yap, Mei Friendstack. Nah, Mei selesai itu event 3 hari. Sudah. Saya kasih tahu anak bikin dulu ini, saya kasih sudah phone artwork. Ini artwork kopi pecah buatkan video coming soon. Mau bikin satu-satu. Saya bilang saya mau lihat dulu orang punya animo ini dengan Parokin Fest. Saya kebetulan boku teman dan soal Palu yang lumayan banyak anunya. Saya collab dulu ini. Saya mau lihat karena bagaimana sampai di mana. Dalam waktu 1 jam saya 30.000 view-nya. Dengan komentar itu banyak puluhan lah. Tawakar lah saya. Banyak berarti orang yang tunggu ini. Iya. Sudah. Saya hubungilah salah satu band. Belum ada waktu ini. Saya hubungi Endang Sukamti waktu itu. Kenapa Endang? Kenapa Endang? Iya. Endang itu 2013 saya suka sekali. Angka 8. 14 itu dorang rilis album angka 8. Yang saya suka orang itu kayak orang India. Dorang bikin lagu tapi dorang bikin video klip tapi berjalan gitu ya. Jadi ada ceritanya menyanyi lagi, ada ceritanya menyanyi lagi. Kayak India itu. Oh, dari atas dasar kesukaan itu ya? Iya, gak ini band kayak India. Saya suka India. Suka. Dorang sejauh itu pemikirannya mau bikin film. Di antaranya dorang punya lagu. Begitu ya. Jadi ada orang yang tiba-tiba mencuri, maling dada, gitu-gitu ya. Iya. Habis itu baku teman habis berperang, sahabat sejati. Iya. Waktu itu begitu dorang. Kagak ini band. Kita suka waktu itu. Nah, ada Ajin di Pak Jak Jogja sekarang. Telepon Ajin saya undang Endang. Dia bilang, boleh itu Endang agak sunyi dia main ini. 1 bulan 1 kali saja, tidak terlalu padat. Yap. Coba hubungi. Saya teleponkan krunya. Krunya ini orang Palu, namanya Rinto yang tadi buat telepon ini. Namanya Rinto. Tapi dia ini sudah dari 2004 di sana. Belum katanya Ajin, belum ada Endang. Coba temenin Erik. Soadap. Orang lama lah begitu di Endang. Sudah jadi enak ini diskusi dan dia telepon. Rinto, kita mau Endang ini. Oh iya, berapa? Dia tahu berapa? Saya tanya dulu lah. Tanya keluar harga ya sekian lah. Akhirnya tak turun itu. Tapi serius kalau kasih jadi nih. Saya sudah 5 tahun pulang Palu ini. Nanti saya yang bujukan supaya pulang. Sudah kau bujuk dulu. Ini angkanya kita mampu segini. Gitu. Nego dapat angka.
dapat riders dan lain-lain, cocok, enak. Saya presentasi lah di event, saya bertiga konsorsium toh. Saya presentasi lah dengan 2 orang saya punya kolega. Gini. Ternyata ini event di bawah arus. Bukan arus Golkar. Gimana? Event ini kecil saja rencananya. Skala 1.000 orang, 1.500, satu artis, satu hari di JBK di belakangnya. Begitu waktu itu. Sesimpel itu saya mau bikin ini. Saya konsultasi dengan 2 orang kolega saya. Salah satunya, Bar, kita ini punya semua untuk produksian. Oke. Kenapa kau bikin kecil? Kasih kosong itu gudang. Dia tantangannya. Tuh? Melawan. Gambar, saya gambar layout. Saya kirim layout ini. Cukup bahan, dibikin kalau kurang. Sudah, akhirnya besar sekali nih event Bar di Telkom waktu itu rencananya. Kan sudah ada rumor-rumor waktu itu mau dibilang di Telkom. Ternyata ada something Telkom lah. Oke. Bikin Oke. Bar, kayaknya tidak bisa kalau cuma satu artis. Sunyi. Ini event besar sekali skalanya. Iya. Sekarangnya 5.000 dari 1.000 kali 5. Kita harus undang banyak artis. Saya dari mana uang? Ya gampang uang. Oke. Kalau cuma satu artis, harus tambah lagi. Salahnya sudah announce tanggal. Toh? Jadi sudah ada tanggal 30-31 baru cari artis. Ya bisa tidak segampang itu karena orang sudah punya jadwal juga. Iya betul. Hubungi. Jadi kayak event order jadinya. Ditentukan sama klien tanggalnya, kita cari artis. Toh? Cari semua artis, list 5-10, list perunggu, list semua ini. List semua, ada 10 jadinya itu. Perunggu, festivalis, list semua. Masuk closet dan stereo wall. Hubungi satu-satu. Susah jo pilot tuh. 10 ini. Hubungi. Saya hubungi waktu itu for events. Sempat. Hubungi for events, keluar harga. Dia main di Bandung tanggal 30. Seandainya di Jakarta bisa. Karena di Bandung. Jadi dari Bandung dia mungkin selesai jam 12 malam. Dia harus ke Jakarta dulu 2 jam 3 jam. Baru naik pesawat. Mampu dia. Sampai. Dia bisa. Hubungi waktu itu lagi 5.10. 5.10 ada jadwal. Main di Bandung tanggal 30. 31 di Jogja. Intinya ada 5 yang bisa. Yang bisa itu waktu itu perunggu. Close head. Stereo wall. Perunggu dan closet sama ini. Budgetnya. Cocok ini. Cuma pertimbangannya. Ya mungkin saya karena millennials toh. Saya. Dan perunggu ini band Gen Z menurutku. Ya betul. Naiknya di Gen Z. Closet naik di millennial. Akhirnya jadi pertimbangan. Perunggu millennial. Kayaknya pakai jari perunggu millennial. Gitu. Perunggu closet Jo. Saya waktu di warnet SMP berdiri teman itu. Iya. Saya konsultasi lagi sama ini Jo. Dibuka. Nanti kita bantu sensor. Waktu itu sama. Sudah ini Jo. Akhirnya dengan PD-nya murah ini. Jangan bilang murah. Hemat. Masuk. Ya, boleh bilang murah orang. Hemat. Masuk. Please kok sensor itu. Tapi mungkin orang nonton juga ini. Udah nonton. Hai pananya itu. Tiba-tiba Pras Teguh nonton ini step punya podcast. Kita mention Pras Teguh. Sudah akhirnya. Ya begitu bingung perunggu. Setelah deal semua closet, beberapa orang perunggu. Santai japi lagi. Ternyata banyak orang suka perunggu. Banyak sekali. Saya tidak tahu. Gitu ya karena saya tidak update tentang musik sebenarnya. Cuma saya suka saja. Saya tahu perunggu. Saya tahu banyak yang suka. Tapi ya lagi-lagi saya ikuti egoku. Lebih banyak atas dasar suka. Iya begitu ya. Tapi sebenarnya kalau bisnis harus yang orang suka. Iya. Cuman ya itu saya bingung. Dia udah jadi. Stereo wall yang lebih enak. Hubungi. Ya. Kau tahu memang sangat cukup 1 tahun itu Ben. Keluar harga. Oke. Nggak usah DP. Begitu ya? Iya. Sudah saya bilang kagak ini. Sudah 3. Berani pede. Mulai saya buat gosip saja. Jadi so ini. Saya belum sengaja supaya kabar-kabar burung yang sampai step di luar yang rilis belum naik di official. Iyo. Akan ada 3 artis. Begitu. Nah, sudah akhirnya di tengah perjalanan hamillah
Tita. Sudah hamil memang. Ya, sudah hamil. Cuman setelah dia periksa ke dokter, tidak direkomendasikan perjalanan jauh dan perjalanan yang rusak. 2 event yang di cancel. Dan dua-duanya luar Jakarta kan. Kenapa di cancel di Porokin Fest masih main terus dia? Kan itu jadi pertanyaan teman-teman sekarang. Yang dia main seputar Jabodetabek. Itu yang harus ditahu teman-teman. Dia Sukabumi tidak bisa. Katanya teman yang orang Bandung itu Sukabumi jalannya rusak, lobang-lobang. Iya. Gugur orang ke sana. Kemudian Sulawesi naik pesawat gitu. Jadi tidak bisa. Iya, betul. Saya bilang, saya tidak mau event di Palu ini banyak batal. Rusak saya kalau begini. Iya. Yang saya mau bikin official statement dari dari Sterewall langsung untuk kamu yang batal bukan kita. Oke, siap, dia bikin. Tepu saya suruh Tita video. Minta tolong dan bukan perintah, minta tolong Tita video supaya mengobati. Ya, biar sama-sama enak. Saya ditawari untuk mengganti 2 orang jadi X Sterewall X apa begitu. Saya tidak mau. Nanti orang Palu bilang lagi kenapa Sterewall bukan orang Palu nanti ini. Bukan saya yang bilang. Saya yang bilang. Artinya karena kau tahu ada gosip sampai ditanya aku. Apa kau tadi bilang? Itu Sterewall tidak ada datang di Palu karena aku bayar. Tai japi kamu. Bisanya. DP aku sebelum tarik. Gimana? Karena saya mau pakai tahun depan dia. So tas pilih nih. Apa? Supaya orang tahu bukan karena dia jadi itu Sterewall karena dia bayar. DP sudah tarik. Karena gosipnya begitu. Tidak jadi Sterewall datang karena aku bayar sisanya. Semoga kau di neraka bersamanya. Begitu lah. Yang pastinya apalagi kau media pasti banyak sekali gosip-gosip yang kau dengar. Dan itu jangan didengar. Saya tidak mau dengar. Sudahlah. Apa lagi? Berarti tarik Sterewall cancel toh? Sterewall cancel. Ganti DeFi. Gantinya DeFi. Oke, ini kita tarik sedikit. Pertama itu saya mau Endang dan DeFi. DeFi 2 hari kan. Oke. Jadi waktu itu saya anggap DeFi untuk closing hari pertama. Karena selaku band lokal yang walaupun berdomisili di sana sudah, saya anggap mereka band Palu yang jadi pembuka hari pertama. Hari kedua closing Endang. Itu. Setelah bertambah 3, saya coba nanti DeFi. Karena bertambah 3. Dan budgetnya untuk Sterewall beda sedikit lah, tambah sedikit udah pas Sterewall toh. Oke. Waktu itu saya bilang nanti DeFi lagi dulu karena DeFi baru-baru main di mana begitu. Iya. Ketika Sterewall batal, sebenarnya ini jadi otomatis. Karena akhirnya banyak request tuh. Banyak request. Ini. Saya bilang kamu kira gampang dapat harganya sama dan Sterewall. Ya sudah, akhirnya ya kita kembali ke laptop DeFi. Kita undang untuk hadir di PRF karena ini apresiasinya kita juga PRF untuk DeFi yang sudah bawa harumkan nama kita punya daerah Palu ini di luar Vietnam di sana di mana semua itu di Cina. Gitu. Jadi ya DeFi yang kita masukkan dalam jajaran line up. Gitu. Dan itu bukan gampang. Asik. Nah, selanjutnya ini mungkin sudah mulai air-air ya. Bisa diceritakan tidak akan seperti apa PRF nanti? PRF 25 kali ini. Karena kan secara konsep beda kan, secara kayak sekarang PRF sudah undang kalau yang kemarin-kemarin kan line up lokal semua. Mungkin hanya beberapa mungkin dari sekitar Sulawesi Tengah kayak Silen Blue, ada Extace kayak ada gitu. 6. Dan sekarang tiba-tiba langsung menghadirkan Endang Sukamti, Closehead sama DeFi. Endang Sukamti dan Closehead lah. Nah, akan seperti apa nanti PRF 2025 ini? Kalau dari Akbar Tabaro. Tuh, saya dulu nih. Akan seperti apa PRF 2025? Akan seperti apa? Jadi ini nanti kau masukkan potongan asik. Dia request. Iya, saya request ini supaya karena harus teman-teman tahu. Palu Rockin Fest ini adalah eventnya teman-teman semua. Palu Rockin Fest ini bukan eventnya Battle Boom saja. Oke. Battle Boom ini cuman running event. Ini adalah eventnya teman-teman Palu. Nanti satu saat teman-teman Palu datang ke daerah luar, bukan jadi orang daerah yang tidak punya identitas event. Contoh paling dekat kita ke Makassar nonton Rockin Celebes. RC, yep. Toh? Orang Makassar bilang begini, wih orang Palu di. Kapan kita PRF nanti lagi?
Oh. Jadi bukan itu orang Palu tiada event begini di Palu, di Makassar. Tiada event begininya dorang di Palu. Harapannya PRF ini akan jadi identitasnya event Palu. Harapan. Ya. Nah, jadi kita bukan jadi orang daerah yang datang menonton event bagus di luar sana. Untuk karena tiada, tapi karena mau melihat hal yang baru saja. Walaupun kita punya. Iya, sekarang kita Palu punya Palu Rockin Fest dan ini harapannya jadi identitasnya eventnya Palu. Oke. Tahun depan akan tambah lagi berjalan terus tiap tahun, insyaallah. Oke. Nah, untuk PRF tahun ini pesimis berapa penonton akan datang di PRF? Oh iya, BTW tiket berarti tiket sekarang tiket 1.200. Belum dapat targetnya itu. 5.000 tadi dan. Oh iya, betul. Belum dapat. Ya kan masih ada OTS dan pre-sale. Orang Palu kan biasa begitu toh. Iya, nanti dekat-dekat orang itu. Biasa itu. Tapi so dekat sekali nih, Le. Tidak, masih itu. Yakin. Ya, banyak orang yang tahu gitu, saya. Langsung dingin tangan kalau bahas tiket, Le. Oke, sudah deh. Kak Akbar, terima kasih banyak dari Palu Rockin Fest sudah hadir di podcast Step. Nah, ngomong-ngomongin persoalan tiket, silakan kalian cek saja di Instagram @PaluRockinFest. Di situ tinggal tiket apa lagi yang Mas tersedia ini? Reguler. Reguler itu berapa? 175 2 hari. 175 2 hari. 87.500 1 hari. Mana makan itu nonton Closet. Nonton Closet Endang Sukamti hanya dengan 87.500. Dengan dan berapa line up lainnya. Iya. Belum di Palu begitu. Belum ada event kampanye. Oke, sebelum terlalu jauh, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.